sahabat. Surya kuat pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Petani tersenyum hasil melimpah, surya kuat bantu wujudkan kisah. Tak perlu lagi beban berat, energi surya jadi sahabat. Langit cerah, harapan besar, surya kuat setia di setiap pasar. Hidupkan semangat bentuk masa, surya kuat selalu ada. Surya kuat pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Surya kuat pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Pagi cerah surya bersinar, surya kuat hadir tak pernah pudar. Pompa air tenaga surya, cinta alam untuk semua. Surya kuat pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Petani tersenyum hasil melimpah, surya kuat bantu wujudkan kisah. Tak perlu lagi beban berat, energi surya jadi sahabat. Surya kuat pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Petani tersenyum hasil melimpah, surya kuat bantu wujudkan kisah. Tak perlu lagi beban berat, energi surya jadi sahabat. Langit cerah, harapan besar, surya kuat setia di setiap pasar. Hidupkan semangat bentuk masa, surya kuat selalu ada. Surya kuat pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Surya kuat pilihan kita, hemat energi ramah dunia.
bahagia di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dan selamat pagi, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan peserta webinar. Terima kasih telah bergabung dalam webinar dari kekeringan ke kemajuan penerapan pompa air tenaga surya untuk ketahanan pangan melalui transformasi irigasi dan air bersih yang diselenggarakan oleh Surya Quote dengan pemateri dari Suns Power. Perkenalkan, saya Nadine Wibi Anggesi Putri selaku pembawa acara pada webinar kali ini. Sebelum kita memulai, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman penting. Pertama, mohon peserta mematikan mikrofon selama sesi berlangsung agar acara berjalan kondusif. Kedua, jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat. Ketiga, untuk absen akan kami bagikan setelah materi selesai. Dan untuk absensi akan kami jadikan dasar registrasi sertifikat. Setelah webinar selesai, akan ada sesi foto bersama, jadi harap tetap bertahan hingga akhir acara. Untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bagi panitia yang bertugas, waktu kami persilahkan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Pak Ardianto. Kepada Pak Ardianto, waktu kami persilakan. Terima kasih, Mbak Nadine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh peserta webinar, rekan-rekan mitra Surya Pua dari berbagai daerah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta narasumber kita hari ini, Ibu Sinta Puji Rahayu dari PT Java Surya Teknik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
karena atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul secara daring dalam acara webinar dari kekeringan menjadi kemajuan. Judul webinar ini tidak sekedar sebuah slogan, melainkan cerminan dari realitas dan harapan. Di banyak wilayah di Indonesia, kekeringan masih menjadi tantangan yang nyata. Namun, dengan inovasi, teknologi, dan semangat, kita bisa ubah menjadi peluang kemajuan. Hari ini kita akan belajar dari pengalaman sumber lapangan yang akan disampaikan oleh Ibu Sinta Budi Rahayu, salah satu tim dari PT Java Surya Teknik, mitra kami yang selama ini aktif membantu untuk implementasi sistem pompa air tenaga surya Lawrence di berbagai daerah di Indonesia. Melalui webinar ini, kami berharap Bapak Ibu semua peserta dapat memperoleh wawasan teknis, inspirasi praktis, dan tentu saja jejaring baru yang bisa membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dalam mendorong akses air yang adil dan berkelanjutan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mari kita ikuti acara ini dengan semangat untuk berbagi, belajar, dan bertumbuh bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Nadine selaku ketua acara. Baik, terima kasih atas sambutannya, Pak Ardianto. Kemudian tibalah waktu untuk penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sinta Puji Rahayu selaku pemateri pada webinar ini. Kepada Ibu Sinta Puji Rahayu, waktu kami persilahkan. Oke, selamat pagi. Terima kasih Mbak Nadine atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Sinta Puji Rahayu. Saya dari Sans Power atau biasa dengan nama PT Java Surya Teknik. Sans Power sendiri adalah bagian salah satu distributor pompa Lawrence bawah naungan PT Surya Aqua yang berkantor di Sidoarjo. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi saja Bapak Ibu. Di sini kami mengangkat tema dari kemajuan ke kekeringan, penerapan pompa air tenaga surya untuk ketahanan pangan melalui transformasi irigasi dan air bersih. Topik ini cukup menarik buat kami paparkan, mengingat bahwasannya Kementerian Pertanian telah mendukung program Astra Cita terkait dengan ketahanan pangan, di mana hal ini diharapkan selaras dengan dalam mendukung percepatan swasembada pangan yang ditargetkan oleh pemerintah. Di mana komponen swasembada pangan ini salah satunya adalah ketersediaan irigasi yang baik. Nah, kami Lawrence hadir untuk membantu memberikan solusi untuk pompa tenaga surya dengan energi terbarukan. Nah, beberapa permasalahan yang ada di Indonesia, di mana terkait masalah listrik dan infrastruktur Bapak Ibu, 20% di mana listrik belum merata di beberapa wilayah, dan kemudian kekeringan, dan selanjutnya adalah keterbatasan akses air irigasi yang di mana di beberapa wilayah daerah itu masih belum terdapat pasokan air yang cukup konsisten seperti itu. Diharapkannya dengan infrastruktur yang baik, kemudian ketersediaan listrik yang baik, diharapkan dapat membangun dan mempertumbuhkan perkembangan ekonomi yang lebih baik lagi. Nah, untuk problem yang sering kita ketemui terkait untuk menunjang irigasi maupun air bersih, di mana masalah yang sering kita temui di beberapa wilayah adalah adanya generator diesel bukan solusi konkret. Dikarenakan sumber energi tidak terbarukan menyebabkan biaya operasional tinggi dan kemudian menimbulkan polusi. Termasuk kelangkaan mendapatkan BBM dan harga yang tidak merata, ini juga menjadikan salah satu faktor di mana penyebab adanya pertumbuhan ekonomi ini menjadi terhambat seperti itu. Dari data yang kami paparkan dari Kemendes 2023, bahwasanya di 122 kabupaten tertinggal hanya 40% yang memiliki akses listrik yang stabil.
Dari data BMKG pun terkait kekeringan juga 50% dari kabupaten tertinggal mengalami kekeringan ekstrim setidaknya 4 bulan setiap tahunnya. Dan problem yang kedua adalah keterbatasan terkait masalah operasional ekonomi. 25% dari penduduk di daerah tertinggal hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Ini sumber dari Survei Nasional Ekonomi Nusantara. Dan ini sangat membutuhkan solusi yang murah dan dalam sisi operasional. Nah, kami, Lawrence, adalah memberikan solusi di mana pompa tenaga surya untuk peningkatan ekonomi di wilayah Indonesia. Nah, kenapa pompa tenaga surya? Karena pompa tenaga surya ini mampu memompa hingga 10.000 liter air per hari. Sistem ini juga menggunakan energi matahari secara optimal dengan efisiensi konversi hingga kurang lebih 18%. Dan energi surya juga menawarkan solusi berkelanjutan dengan biaya operasional rendah dan pengurangan jejak karbon, yang mana itu bisa berdampak untuk polusi ya Bapak Ibu sekalian. Dan apa impact yang bisa kita dapatkan dari energi terbarukan ini? Salah satunya adalah akses air bersih. Di sini dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mendapatkan air, mengingat beberapa wilayah di Indonesia masih banyak masyarakat yang masih kesusahan untuk mengambil air bersih. Dan diharapkannya dengan pompa tenaga surya ini kita mampu untuk meminimalisir dan mengefisiensi waktu untuk pengambilan air bersih. Dan yang kedua, dampak yang sangat cukup signifikan ini dari segi pertanian Bapak Ibu, di mana memungkinkan irigasi yang lebih efisien dan meningkatkan hasil pertanian dan ketahanan pangan. Seperti yang saya paparkan di sini, ini adalah salah satu contoh implementasi yang sudah kami kerjakan di tahun 2022 di Desa Purworejo, tepatnya di Desa Kerandekan Bapak Ibu sekalian, di mana wilayah ini adalah wilayah sawah tanda hujan yang 1 tahun sebelumnya itu menghasilkan panen 1 kali dalam 1 tahun, dan mereka beralih ke energi terbarukan ini dengan menggunakan pompa Lawrence dengan tipe pompa PSG3 5CS J15012 tipe pompa surface ini dengan headnya 6 meter dengan daya kekuatannya 18 kWp, dan air yang dihasilkan dalam setiap harinya adalah 215 meter kubik per hari. Dari sini pompa ini adalah untuk mengairi area lahan sawah yang ada di Purworejo kurang lebih di 6-7 hektar. Dan sekarang mereka beralih dari pompa diesel ke pompa tenaga surya ini, mereka sudah bisa panen dalam setahun bisa 3 kali panen. Seperti itu. Jadi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Purworejo saat ini cukup meningkatkan perekonomian yang ada di wilayah tersebut. Dan yang kedua, kami berkolaborasi dengan Dinas ESDM Sumatera Utara terkait untuk pertanian juga Bapak Ibu, untuk modernisasi ketahanan pangan, di mana di Desa Sincingtak, Sumatera Utara, di Kabupaten Samosir, dengan tipe pompa juga dengan pompa Lawrence, yaitu PSG3 15 SJ12551, dengan total head ada 16 meter dengan kekuatan dayanya 27 kWp, dan flow rate atau debit air yang dihasilkan setiap hari yang dibutuhkan 215 meter kubik per jam. Pompa ini diimplementasikan untuk mengairi sawah seluas 1.000 hektar. Dan di Sincitat ini juga merupakan salah satu wilayah tanda hujan. Jadi untuk beberapa daerah mungkin yang Bapak Ibu sekarang ada di lokasi yang memang memerlukan di wilayah di mana wilayah itu ada tanda hujan, mungkin bisa kita nanti berdiskusi lebih lanjut terkait barangkali bisa mengimplementasikan hal yang sama di wilayah yang memang belum terjangkau seperti itu. Nah, nanti dari 2 lokasi untuk implementasi irigasi, nanti di bawah ada link YouTube, Bapak Ibu bisa melihat implementasi yang kita kerjakan seperti apa.
Dan yang kedua, kita berbicara mengenai air bersih. Kebetulan di tahun 2025 ini kami baru selesai mengerjakan dan berkolaborasi dengan Dinas Kementerian PUPR untuk 20 lokasi di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sintang. Di mana wilayah Kalimantan Barat ini kan masih bisa dikatakan wilayah berkembang ya Bapak Ibu sekalian, dan mereka untuk mengakses air bersih juga cukup sulit seperti itu. Dan kami implementasikan dengan tipe pompa Lorentz PS24.000 dengan kebutuhan air yang dibutuhkan mereka setiap harinya di 4,2 meter kubik air per jam, juga menggunakan energi matahari juga. Dan ini adalah impact yang dapat diharapkan buat mereka masyarakat di Kalimantan Barat adalah mereka mampu mengoptimalkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian untuk pertanian, perkebunan, atau untuk kesehatan masyarakat. Seperti itu. Jadi di pencapaian untuk di pengembangan di Kalimantan Barat, alhamdulillah kami sudah mengimplementasikan di 20 lokasi di Kabupaten Sintang. Kita berbicara pompa Lorentz. Pompa Lorentz ini memiliki banyak produk Bapak Ibu, di mana salah satunya adalah ada pompa surface yang tadi bisa saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian juga ada pompa submersible yang biasa familiar disebut dengan pompa celup ya Bapak Ibu. Nah, Lorentz ini juga memiliki keunggulan yang mungkin tidak dimiliki oleh merek pompa yang lain, di mana mereka dalam sistem yang mereka miliki, mereka akan menyediakan bentuk wiring untuk air bersih dan kemudian untuk irigasi. Nah, ini yang saya bilang keunggulan yang tidak dimiliki oleh merek pompa lain mungkin Bapak Ibu sekalian, di mana Lorentz ini memiliki suatu sistem perhitungan yang bisa dijadikan acuan untuk membuat RAB ataupun juga membuat rancangan aksesoris apa sih yang dibutuhkan ketika kita menginstal pompa ini, terutama untuk pompa tenaga surya Bapak Ibu. Nah, di Kompas ini kita cukup menginputkan 3 data. Salah satunya adalah yang pertama adalah lokasi, kemudian kedalaman pompa atau head. Yang ketiga adalah air atau debit yang dibutuhkan. Nah, nanti 3 hal ini kita inputkan di dalam sistem perhitungan Kompas ini. Nanti satu klik saja, nanti dia akan muncul Bapak Ibu tipe pompa yang sesuai dengan kebutuhan dan daerah topografi Bapak Ibu. Kemudian nanti juga akan muncul berapa lembar solar panel yang dibutuhkan ketika untuk diimplementasikan, dan juga aksesoris apa saja yang dibutuhkan. Kemudian juga ada wiring system dan diagramnya. Nah, data ini adalah dijadikan untuk RAB dan sebagai acuan untuk install, Bu. Jadi tidak asal air keluar saja. Jadi memang kita betul-betul perhitungkan untuk keakurasian terhadap pompa Lorentz ini untuk diimplementasikan di beberapa wilayah gitu. Terkait juga ada anggaran-anggaran mungkin yang bisa disesuaikan dengan ini juga bisa dijadikan acuan untuk mereka menganggarkan untuk program air bersih maupun irigasi. Seperti itu. Dan saya juga menampilkan beberapa salah satu tipe pompa yang dimiliki oleh Lorentz, yaitu PS2800 yang berkekuatan daya 1800 watt dengan menghasilkan debit maksimal di 7.600 liter per jam dengan head maksimal 70 meter dan mendukung aplikasi via Bluetooth dan software yang dapat monitoring sistem kerja pompa. Dan untuk kebutuhan air bersih dapat digunakan kecepatan rate kurang lebih dengan 127 kk Bapak Ibu. Seperti itu. Dan ini selanjutnya tipe yang kedua, PS24.000, di mana dengan daya kekuatannya 4.000 watt yang menghasilkan maksimal 7.000 liter per jam dengan head maksimal di 140 meter. Dengan sistem yang sama dengan monitoring melalui Bluetooth maupun software Bapak Ibu, dan untuk kebutuhan air bersih bisa dapat digunakan untuk proses sampai dengan 117 kk. Seperti itu.
Dan ini salah satu tipe pompa yang PSG 3 dengan maksimal air yang dibutuhkan itu cukup banyak ya Ibu, di 23.000 liter per jam dengan head maksimal di 160 meter. Sebenarnya untuk tipe-tipe pompa yang dimiliki Loren itu cukup variatif dan banyak Bapak Ibu, tergantung kebutuhan di lokasi masing-masing. Nah, nanti itu bisa disesuaikan dan kita bisa bantu untuk memberikan solusi kira-kira tipe pompa apa sih yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian yang ada di wilayah Bapak Ibu saat ini tinggal. Dan ini adalah ini ya apa iklan yang menurut saya cukup menarik untuk saya berikan kepada beritahu kepada Bapak Ibu sekalian. Ini adalah event kemarin kami, event nasional terbaru kami bersama dengan Kementerian Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP, di mana kita juga sudah banyak Bapak Ibu sekalian kita bekerja sama dengan beberapa dinas terkait untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dengan menggandeng kami Lawrence, diharapkan kami bisa memberikan solusi yang terbaik untuk peningkatan mutu dan kualitas hidup manusia yang lebih layak lagi. Mungkin itu saja penyampaian dari saya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya langsung kembalikan ke Mbak moderator Mbak Nadine. Silakan Mbak. Baik, terima kasih atas materi dari Ibu Sinta Puji Rahayu. Bapak Ibu peserta, sebelum memasuki tanya jawab, kami menginformasikan bahwa link absensi akan dibagikan di kolom chat. Mohon untuk mengisi sebagai tanda kehadiran. Kemudian akan kami tunggu untuk pertanyaan-pertanyaan menarik dari Bapak Ibu dan akan kami tampung dan nanti akan langsung dibacakan dan dijawab oleh Ibu Sinta. Terima kasih. Untuk link absensi sudah kami bagikan melalui kolom chat. Kami masih menunggu untuk pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu dan akan kami lengkap serta nanti akan dibacakan dan dijawab langsung oleh Ibu Sinta. Terima kasih.
Baik, kita akan mulai di pertanyaan pertama. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Silahkan Ibu Sinta untuk membaca dan menjawab sekaligus. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Ibsan dari Luwuk. Ada 3 pertanyaan yang Bapak Ibsan ini saya coba bantu jawab. Bagaimana teknologi pompa tenaga surya dapat mendukung target daerah atau nasional terkait energi terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca? Sejauh yang sudah kami lakukan di beberapa wilayah Indonesia, tentunya ini sangat mendukung apa program yang pemerintah lakukan untuk mengurangi dampak polusi dari eh, eh, energi tidak terbarukan seperti itu. Di mana install kami untuk di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau untuk aliran listrik. Nah, ini adalah solusi yang tepat dan untuk dapat mendukung target di daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan untuk energi terbarukan ini, Pak Yusan. Dan yang kedua, berapa perkiraan biaya awal dan kebutuhan infrastruktur untuk daerah dengan kondisi geografis dan iklim yang berbeda? Untuk berbicara energi terbarukan, bisa saya katakan bahwasannya ini adalah investasi mahal di depan, memang. Tapi benefit yang didapatkan sekian ini akan sangat signifikan dengan apa yang sudah kita keluarkan seperti itu. Jadi eh, jangan hanya semata, terkadang memang kita perlu mengedukasi ya Bapak Ibu sekalian. Eh, Masyarakat kita terutama itu terkadang melihat nominalnya lebih murah pakai diesel atau pakai ini. Sebenarnya kalau kita ngomong berbicara tentang energi terbarukan ini ada solusi yang sangat cukup baik untuk jangka panjang seperti itu.
Kalau untuk berapa biaya yang diberikan itu masing-masing daerah berbeda, Bapak Ihsan. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya di sini kita mempunyai satu sistem namanya Kompas, yang mana itu nanti akan membantu kira-kira pompa apa yang sesuai dengan topografi di tempat Pak Ihsan seperti itu. Nah, nanti dari situ akan kita bisa bisa apa Pak bisa tahu nih estimasi biayanya berapa sampai sehingga mulai dari install pompa sampai air keluar seperti itu. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan keterlibatan triple helix dalam program ini? Apakah program CSR untuk dampak yang akan ditemukan di kemudian hari? Untuk pertanyaan tiga bisa saya skip dulu, Pak Ihsan. Mungkin nanti setelah sesi acara ini kita bisa diskusi lebih lanjut terkait masalah triple helix dan program CSR yang lainnya. Ya? Oke. Yang pertanyaan selanjutnya adalah dari Bapak Andi Ramdhani. Selamat siang, Ibu Supervisor sebagai solusi, tapi di lapangan sering ada kendala seperti harga perawatan ketidakcocokan dengan medan tertentu. Misalnya di daerah saya yang sering berawan, petani ragu investasi PTS. Adakah inovasi terbaru baik teknologi, model bisnis, atau kolaborasi dengan pemerintah yang bisa menjawab keraguan di sekaligus memastikan PTS benar-benar terjangkau dan tahan iklim ekstrim? Oke, Pak Andi Ramdhani. Seperti yang saya sampaikan tadi terkait masalah akurasi ya Pak, Lawrence itu memiliki suatu sistem kompas perhitungan untuk untuk bisa menunjang kebutuhan Bapak Ibu terkait sesuai dengan kebutuhan yang ada di lokasi atau wilayah Bapak Ibu. Dan terkait nanti akan muncul tipe-tipe apa saja pompa yang sesuai dengan kebutuhan yang Bapak Ibu nanti dari sistem Kompas ini sebagai acuan untuk install pompa seperti itu. Ya, jangan khawatir, pompa kami itu cukup tahan dari medan apapun ya Bapak Ibu. Dan kemudian jika wilayah Bapak Ibu sering berawan, pada dasarnya adalah pompa tenaga surya ini yang dia serap adalah cahaya matahari. Meskipun dia mendung atau tidak ada matahari sama sekali, dia tetap menangkap cahaya matahari itu, tetapi yang akan berpengaruh adalah debit air yang dikeluarkan itu akan kecil. Tidak ketika di watt peak di mana panasnya cuaca itu maksimal air yang keluar. Terkait masalah petani ragu akan investasi PRT ini memang perlu kita adakan sosialisasi dan edukasi, Pak Andi Ramdhani. Kami pun juga selalu menghimbau kepada para kelompok tani maupun kepada dana desa jika memang dibutuhkan kami untuk mensosialisasikan atau mengedukasi, dengan senang hati kami bisa untuk memberikan sosialisasi itu secara gratis. Nanti ya tinggal nanti Pak Andi lokasi di mana, kalau misalkan tidak di wilayah Jawa kita bisa melakukan Zoom meeting, kita bisa melakukan sosialisasi secara online seperti itu. Selanjutnya, saya Armi dari Kabupaten Tangerang. Bapak Armi, apakah PTS-nya cocok diterapkan berbagai jenis area pertanian? Di tentara teknologi apa yang sekiranya dapat membantu penerapan PTS ini sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah petaninya? Pompa Lawrence ini bisa cocok untuk irigasi maupun air bersih, Pak Armi. Seperti yang saya paparkan tadi untuk beberapa studi kasus di Krandegan, kemudian juga ada di salah satu ada di Samosir, Kabupaten Sincitak itu juga untuk sarana irigasi pertanian. Jadi saya rasa kalau dibilang cocok tadi itu sangat cocok, Pak. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan PTS bisa sustain dan dapat membantu mempertahankan kualitas pangan Nusantara? Pihak mana saya yang sekiranya perlu terlibat dalam penerapan PTS ini? Untuk keterlibatan beberapa dinas, misalkan ke pertanian, kelompok tani, itu juga sangat menunjang untuk dengan kebutuhan untuk mengoptimalkan
kualitas pangan dan Nusantara, Pak. Dan juga ada beberapa mungkin yayasan-yayasan NGO atau CSR yang bisa untuk untuk berkolaborasi terkait untuk program ini. Itu sangat bisa. Apakah juga juga dapat berkontribusi dalam penerapan Pancasila kira di bagian saat saat ini sih kalau berkontribusi kami hanya sebagai kontrol aja sih Pak terkait untuk PATS ini. Dari Bapak M. Sofwan, pertanyaan saya bagaimana efektivitas penggunaan energi surya 4.000 watt dalam menghasilkan debit air hingga 7.000 liter per jam dengan kedalaman maksimal 140 meter serta apa saja tantangan teknis dan mungkin yang dihadapi. Efektif dari penggunaan pompa PS2 4000 yang saya sebutkan tadi itu adalah salah satu tipe contoh pompa, Pak. Jadi tipe pompa dengan maksimal kedalaman headnya itu di 140 meter. Ada juga tipe-tipe pompa Lorentz yang lain yang kedalamannya di bawah 100 meter juga ada. Seperti itu. Dan tantangan teknis apa yang mungkin dihadapi dalam instalasi pemeliharaan pompa biasa yang biasa kita diskusikan bersama engineer kami itu adalah lokasi, Pak. Jarak antara sumber air dengan lokasi yang akan di air itu seberapa jauh dan medannya seperti apa. Kalau untuk wilayah-wilayah di Indonesia Timur itu biasanya lebih curam untuk topografi pertanahannya seperti dibandingkan untuk wilayah Jawa sih, Pak. Gitu. Mungkin itu BPP Gempol. Jenis pompa apa yang cocok untuk lokasi yang jauh sekitar 300 meter dari sumber air? Pada dasarnya untuk pompa Lorentz, Pak, itu daya dorongnya itu bisa lebih sampai 500 meter. Mungkin nanti dari BPP Gempol terkait kebutuhannya mungkin kita bisa diskusi setelah sesi ini mungkin Pak. Jadi yang perlu saya gali nanti adalah lokasi di mana, kemudian juga kedalaman sumurnya berapa dalam dan untuk mengairi wilayah mana. Itu mungkin nanti kita bisa diskusi setelah sesi acara ini, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan jawaban yang sudah dijawab oleh Ibu Sinta. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan lagi sesi pertanyaan di sesi kedua. Jadi kita masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Bapak peserta dan akan kami rekap terlebih dahulu. Jadi terima kasih, mohon ditunggu.
Oke, untuk di sesi yang kedua ini pertanyaan dari Tridila Usma Aceh. Apa saja aspek atau faktor baik dari internal maupun eksternal yang perlu dikuatkan dan dikembangkan agar dapat meningkatkan peluang PTS ini agar semakin berkembang ke depan? Aspek internal yang perlu ini adalah terkait kebutuhan. Seberapa ini Bu, kebutuhan yang untuk menunjang yang ada di lokasi Ibu. Kemudian juga budgeting juga perlu dipertimbangkan juga Bapak Ibu sekalian, mengingat bahwasannya untuk pompa tenaga surya ini adalah membutuhkan biaya yang tidak sedikit seperti itu. Tapi manfaat yang didapatkan itu jangka panjang sekali Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, bagaimana cara efektif bagi kita sebagai Gen saat ini untuk dapat meningkatkan literasi atau edukasi bagi masyarakat pelosok desa yang masih tabu terhadap PTS ini agar semakin teredukasi ke depannya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kami sebagai partner Lawrence itu sangat terbuka untuk memberikan edukasi terkait efisiensi dan pemanfaatan pompa tenaga surya di daerah-daerah yang memang perlu untuk diedukasi dan yang sangat membutuhkan. Kami sangat open sekali untuk bersosialisasi terhadap program ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin nanti setelah sesi ini barangkali ada keinginan atau apa kita berkolaborasi untuk sosialisasi di daerah Ibu, monggo dengan senang hati kami akan membantu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang memang eh, perlu untuk kita pencerahan terkait perkembangan energi pompa dengan tenaga surya seperti itu. Yang ketiga, bagaimana cara mengukur seberapa efektif dari penggunaan PTS ini untuk mencegah kekeringan ini agar dapat dijadikan suatu evaluasi dari prospek jangka panjang. Oke, kalau mengukur seberapa efektifnya adalah itu sangat bisa saya katakan sangat efektif, terutama ini sebagai contoh untuk implementasi kami yang sudah pernah kami lakukan di terutama di Indonesia Timur, di mana yang di sana secara struktur wilayah juga mereka sangat kering, kemudian juga untuk pengambilan airnya juga cukup jauh, ya. PATS ini adalah solusi yang menurut saya adalah solusi yang konkret dan solusi yang tepat guna untuk wilayah-wilayah yang memang membutuhkan akses untuk mempermudah akses pengambilan air maupun irigasi. Seperti itu. Dari Pak Supriyadi, adakah contoh penggunaan pompa air PLTS ini dalam bidang budidaya ikan air tawar? Bisakah diterapkan pada sumur bor dengan kedalaman air sekitar 20 meter di Magetan? Untuk budidaya ikan air tawar, kalau dari kami belum pernah mengerjakan ini, Pak. Tapi memang ada tipe pompa yang untuk kedalaman untuk pompa Sibel sendiri itu kedalaman maksimal di 10 meter bisa digunakan dengan tipe pompa kami dan sangat kompatibel nantinya dengan pompa kami, Pak. Mungkin nanti Bapak Supriyadi lebih dalam lagi untuk data yang kami butuhkan setelah sesi ini. Mungkin nanti kita bisa bisa lebih intens untuk berdiskusi, Pak. Selanjutnya dari Pak Andi Wahyudi, apakah pompanya bisa untuk air sumur bor yang lebih dari bisa? Bisa, Bapak. Yang tadi saya tampilkan di slide salah satu contoh pompa Lawrence ini ada kedalaman di maksimal 140 dan kami pun juga punya pompa yang bisa maksimal di kedalaman 220 meter. Untuk kuat berapa jam solar cell-nya, untuk pompa Lawrence ini adalah tipe pompa DC ya Bapak yang tidak menggunakan baterai sama sekali. Jadi memang energi yang dihasilkan itu memang murni dari energi matahari, Pak. Jadi kalau Bapak tanya kuat berapa jam untuk solar cell-nya, selama memang masih ada matahari dan si matahari itu masih ada mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore, nah itu efektif waktu memang untuk penggunaan dari pompa tenaga surya ini untuk bekerja, Pak.
Ada lagi? Bapak Ibu, nanti mungkin setelah ada yang mungkin kurang jelas atau kurang puas dalam pertanyaannya, mungkin nanti bisa kontak di nomor WA yang di-share oleh tim kami ya Bapak Ibu. Nah, itu untuk kontak saya. Kalau misalkan nanti ada beberapa pertanyaan yang memang belum terjawab, bisa langsung menghubungi saya di 08231 2314809. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan kepada Mbak Nadine selaku moderator. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Bu Sinta untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah dilemparkan oleh peserta. Em, Baik, terima kasih seluruh peserta yang telah hadir dan aktif dalam webinar ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat dalam mendukung pemanfaatan energi terbarukan untuk irigasi dan swasembada pangan. Sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita abadikan momen dan sesi foto bersama. Mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera dan untuk petugas bisa mulai untuk memfoto, mengabadikan memori kita. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas waktu yang diluangkan oleh Bapak Ibu. Saya akan tutup webinar ini menggunakan pantun. Pergi refreshing bersama Rini, pergi liburan ke wisata alam. Cukup sekian acara webinar ini, saya akan tutup dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Selamat siang dan tetap semangat Bapak Ibu. Terima kasih. Udah pompa air tenaga surya, cinta alam untuk semua. Suryaku pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Petani tersenyum hasil melimpah, surya kuat bantu wujudkan kisah.
setia di setiap pasar. Hidupkan semangat bentuk masa, surya kuat selalu ada. Surya kuat pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Surya kuat pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Pagi cerah surya bersinar, surya kuat hadir tak pernah pudar. Pembawa air tenaga surya, cinta alam untuk semua. Surya kuat pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Petani tersenyum hasil melimpah, surya kuat bantu wujudkan kisah. Tak perlu lagi beban berat, energi surya jadi sahabat. Surya kuat pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Petani tersenyum hasil melimpah, surya kuat bantu wujudkan kisah. Tak perlu lagi beban berat, energi surya jadi sahabat. Langit cerah harapan besar, surya kuat setia di setiap pasar. Hidupkan semangat bentuk masa, surya kuat selalu ada. Surya kuat pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Surya kuat pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Pagi cerah surya bersinar, surya kuat hadir tak pernah pudar. Pembawa air tenaga surya, cinta alam untuk semua. Surya kuat pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di
menyebutkan kisah. Tak perlu lagi beban berat, energi surya jadi sahabat. Suryaku pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Turururut, tururut, 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 tururut.